Awalnya saya kan juga SPG, kerja di pabrik mungkin ya menyita waktu juga. Kan kalau di pabrik jamnya ada yang 12 jam. Kalau ikut saya kan nggak harus paneng. Ya kalau bisa sih Pak, ya nggak usah mengandalkan suami Pak. Ya apa ya istilahnya wong Jawa jagani. Jagani. Begini kita menuju Surabaya, kita akan melihat peluang-peluang bisnis yang ada di Surabaya. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Yana. Mulai bisnis reseller gimana ceritanya? Dari awalnya saya kan juga SPG Pak ya. Oh SPG dulunya. Iya SPG. Jadi tadinya juga ke pasar seperti anak-anak. Oh iya. Nah, setelah itu lama-lama kenapa saya bawa produk Sohib? Itu Pak, anak-anak saya anjurkan seperti saya di pasar. Oh, dalam artian anak-anak para reseller motoris? Iya, betul. Jadi saya anjurkan yang tadinya saya dulu SPG juga, mungkin bisa ditiru seperti sales-sales saya yang lain. Jumlah reseller motoris Ibu ada berapa orang Bu? Untuk saat ini ada 12 orang. Bagaimana sistem kerjanya Bu? Sistem kerjanya berangkatnya pagi jam 4 Pak. Kenapa pagi? Itu ke pasar Pak. Oh, ke jadi pasar. Takut di jalan nanti ini, jadi harus pagi berangkatnya. Mereka berangkat naik motor? Iya, naik motor Pak. Motor sendiri? Iya, betul. Rata-rata mereka mengambil berapa karton Bu? Untuk bawaan satu tim itu 2 karton Pak. Satu tim, ya. 2 karton Sohib Pak. Rata-rata mereka memperoleh keuntungan satu orang bersih-bersihnya berapa Bu? Kurang lebih 2.000 sampai dengan 4.000 2.000 sampai 4.000. Iya. Bersih mereka bisa dapat berapa? 100.000? 150 Pak. Rame 150. Kalau sepi itu mentok ya 100 masih dapat. Berarti pola kerja reseller motoris Ibu ke pasar. Iya. Kalau mereka nggak habis di pasar, cari pasar lain. Cari pasar lain. Terus kalau tidak habis kemana? Ini Pak, biasanya ke TK ya. Oh, ke sekolahan-sekolahan. Ke sekolahan, terus nanti ada kecamatan ya, juga mampir kecamatan seperti itu. Mereka selesai jam berapa Bu? Selesai? Paling siang nyampe rumah jam 12 Pak. Untuk jam 1 siang itu sudah sampai ke rumah. Iya, sudah kesiangan itu. Berarti mereka bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga bisa. dari jam 1. Dari jam 1 ya. Kalau kita rata-ratakan mereka dapat bersih ya 100.000, berarti 30 hari bisa 3 juta nih. Betul Pak. Itu kalau rata-rata. Itu kalau rata-rata. Kadang kalau posisi pasar rame Pak, penghasilan bisa 180. Oh, bisa 200 bisa Pak. Kenapa mereka bisa awet Bu? Ya mungkin kalau kerja di pabrik mungkin ya menyita waktu juga. Kan kalau di pabrik jamnya ada yang 12 jam. Kalau ikut saya kan nggak harus paneng kerja terus ya Pak ya. Jadi intinya pagi jam 4 berangkat ke pasar itu kan nggak harus jualan. Perjalanan nanti baru jam 6 di pasar. Kita paling lama 2 jam di pasar sudah lama kok Pak. Jualan paling lama 2 jam sudah habis. Berarti banyakkan para reseller Ibu motoris mereka mau bergabung karena jam kerjanya fleksibel ya. Betul. Lebih cepat dan menghasilkan. Iya, betul Pak. Kalau menurut Ibu ini kan dibawa mereka nih jam 4 pagi. Iya. Pulang nanti habis jam 11. Itu nuggetnya bermasalah apa masih bagus? Bagus Pak. Oh bagus. Yang penting kondisi nugget nggak dikeluarin semua. Jadi ambil beberapa pack aja ya, nanti kalau kurang bisa ngambil yang di dalam ronjot ya. Jadi mereka ini jual langsung ke konsumen yang langsung, di pasar? Iya. Direct selling langsung ke customer Pak. Berarti selama 4 tahun ini nggak ada masalah lah jual Sohib ya? Nggak ada Pak, nggak ada masalah. Biasa ya. Ya bagus sekali. Bagus ya. Di samping Ibu punya untung, kemudian reseller bisa Ibu berikan nafkah ya, dalam arti rezeki gitu. Betul Pak. Seperti itu. Biasanya yang 12 orang ini mereka itu rumahnya di dekat lingkungan Ibu apa di mana? Iya. Ada yang dekat lingkungan, ada yang kos Pak, mungkin ada orang jauh, kos sebelah rumah. Bagaimana mereka pertama kali bisa bergabung ke Ibu? Awalnya saya kan juga SPG. Jadi saya dulu juga SPG seperti anak-anak. Setelah itu, setelah tahu saya buka lowongan. Akhirnya anak-anak banyak yang ikut. Seperti itu. Jadi Ibu ngambil keuntungan sedikit, mereka ngambil keuntungan yang banyak. Betul, seperti biar itu. Lebih ini ya, berjalannya. Apa suka dukanya Bu? Suka dukanya ya banyak sukanya lah Pak. Banyak sukanya ya? Banyak sukanya.
mungkin untuk yang di sana mau kepengen seperti saya, bisa Pak. Bisa ya. Sangat bisa sekali. Sangat bisa ya. Ya, Cuman yang harus kita ambil adalah orang-orang yang mau bekerja ya Bu ya. Betul, orang-orang yang mau bekerja. Yang menghargai uang ya. Iya, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Yana. Iya. Sohib Profit, ketemu lagi dengan saya Yurman. Kali ini kita bahas bagaimana mantan seorang SPG menjadi juragan para reseller. Perlu diketahui bahwa Bu Yana sebagai juragan para reseller mempunyai 12 orang para reseller yang saat ini aktif menjual. Beliau menularkan ilmu yang pernah beliau dapat sewaktu SPG untuk mengajak ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitar rumahnya untuk berjualan reseller produk-produk frozen food, terutama nugget. Ibu Yana mengajak para ibu-ibu itu karena menyadari bahwa kebutuhan rumah tangga semakin lama semakin meningkat, seiring dengan anak-anak sekolah semakin lama semakin banyak kebutuhan, sehingga beliau menanamkan bahwa untuk para ibu rumah tangga mereka tidak perlu menyerah, mereka harus berusaha dapatkan penghasilan tambahan yakni dengan reseller. Perlu diketahui Bu Yana selalu menginformasi kepada para reseller bahwa waktu berjualan itu sangat fleksibel. Tidak perlu lama tapi bisa menghasilkan sesuatu uang. Kalau tadi kita lihat dari sisi Bu Yananya, sekarang kita akan melihat dari sisi para motoris penjualan reseller. Berikut adalah videonya. Ya, Sobat Profit, saat ini kita ada di tempatnya Bu Yana, di mana para ibu-ibu ini adalah pejuang sohib yang menjual sohib, sosis maupun nugget. Kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya, saya pengen ngerti pengalaman menjual reseller sohib. Dengan siapa Bu? Perkenalkan namanya. Saya Ibu Maya. Ibu Maya. Ibu Maya usia pinten Bu? Berapa? Sudah 45 Pak. Terus Ibu jualan reseller ini udah lama? Sudah. Cara menjualnya bagaimana Bu? Kita kan untuk menawarkan produk ke pasar-pasar Pak. Juga nanti ke sekolah-sekolahan juga. Jadi kita untuk sohibnya kita push terus Pak. Oke. Satu hari bisa habis berapa karton Bu? Kadang 2 karton. 2 karton. Iya, per tim. Ibu satu tim ada berapa orang? 2 orang. Satu pasar Pak. Oh, satu pasar. Oh, satu orang. Iya. Oke. Bawa 2 karton rata-rata habis. Iya. Habis. Terus kalau nggak habis di pasar itu jual di sekolahan? Di sekolahan Pak. Oh, mulai kerjanya jam berapa? Jam 4. Jam 4 subuh ke pasar? Iya Pak. Ngambil barang jam 4 subuh. Selesainya jam pinten? Jam berapa? Kalau sudah habis ya pulang Pak. Ada jam pulang. 8, jam 9, nggak mesti. Jam 8 kalau berarti... pasar sepi ya sampai jam 12. Oke. Sekarang ini pasarnya sepi apa rame? Sepi Pak. Tapi tetap semangat ya Bu ya? Oh iya Pak. Luar biasa, luar biasa. Kalau pasar lagi rame dari jam 4 sampai jam 8. Terus Iya, udah Pak. bisa pulang dong? Pulang Pak. Masak buat keluarga. Iya betul. Dijual harga berapa sohib nugget? 22 Pak. 22.000 satu pack. Satu pack. Oke, modalnya piro? Berapa modalnya? Ngambil dari Bu Yana berapa modalnya? 18. 18. 4.000 Pak keuntungannya. Keuntungannya satu pack 4.000. Kan 18 dari Bu Yana. Kita jual 22 itu 22. kalau enggak nawar orangnya. Kalau nawar kan 20. 20. Tapi ambilnya kadang kan ambil 3, ambil 4. Berarti rata-rata Ibu bisa jual itu 2 karton sosis sama nugget, nggak hanya nugget aja? Nugget oh, aja, sosisnya piro? Sosisnya sekitar 1 karton campur. Terus jualan ini udah lama, udah berapa tahun jadi reseller? Kalau saya reseller nugget 2 tahunan. 2 tahunan ya. Oh, berarti nggak begitu terikat kerjanya nggih Bu? Enggak juga Pak. Nggak juga. Kalau izin ada keperluan ya boleh. Boleh. Iya. Oke. Berarti Ibu ngambil barang dari Bu Yana, kemudian setor, keuntungannya Ibu bawa. Oke. Satu hari bisa dapat berapa Bu bersih-bersih? Kalau rame ya 100. Weh, mantep dong. 100 Oh iya ribu Pak. gede dong. Besar Pak. Waduh. Tapi alhamdulillah ya barokah ya Bu ya. Iya barokah Pak dari keringat. Mantap, mantap. Tetap semangat G. Iya Pak. Oke.
Dari cerita tadi oleh para reseller motoris, kita bisa melihat bahwa mereka punya jiwa juang yang sangat tinggi. Walau keadaan pasar sepi ataupun kurang peminat, mereka terus berusaha untuk menjual. Mereka bisa menjual ke pasar, bisa menjual ke sekolah, bahkan mereka melihat peluang-peluang lagi sehingga mereka dapat menghasilkan uang untuk dibawa per hari. Pengalaman Ibu pertama kali jual sebagai reseller itu kenapa bisa jadi reseller? Gimana pengalaman pertamanya? Boleh dibagi, Bu? Jadi reseller kan istilahnya babat alas, Pak ya. Babat alas, ya, kan mengenalkan produk. Kita untuk pertama kali biasanya bawa tester untuk menarik customer, biar tahu rasanya. Kadang kan orang enak apa enggak kan gitu, Pak. Jadi pertama kali ya biasanya bawa tester dulu, ngenalin produk, terus jadi orangnya kalau oh ya enak, Mbak, akhirnya kan jadi keterusan, Pak. Gitu loh, Pak. Ibu menjadi reseller udah berapa tahun, Bu? Untuk reseller nugget ini ya hampir sama, hampir 4 tahun. Sehari bisa habis berapa, Ibu? Rata-rata 2 karton semua, Pak. 2 karton ya. Penghasilannya paling tinggi berapa sehari? Paling tinggi kalau kadang 100 lebih, Pak. Kalau kesannya gimana, Bu, jadi reseller, Bu? Enggak, harus sabar. Harus sabar. Terus ya sabar, Pak, ramah ya. Pokoknya intinya diarahkan biar beli, meskipun belinya seperempat enggak apa-apa gitu, Pak. Begitu. Diecer, istilahnya diecer. Iya, Pak. Cuman untuk memperoleh penghasilan tambahan, penghasilan tambahan, jadi jualan sohib ya, Bu ya. Terus apa, Bu, pesan-pesan buat ibu-ibu yang di sana? Ya kalau bisa sih, Pak, ya nggak usah menggantungkan suami, Pak. Ya apa ya istilahnya wong Jawa jagani. Kalau misal ditinggal suami kerja jauh, terus ada apa-apa sama keadaan kondisi keluarga kan, kalau kerja kan dapat bantu perekonomian keluarga. Ada kiat penting yang bisa kita pelajari dari testimoni tadi para reseller motoris, yakni mereka untuk menarik konsumen itu satu hal yang mereka lakukan adalah mereka melakukan tester atau icip-icip sehingga konsumennya tahu bahwa produk itu produk yang enak. Yang kedua, sebagai reseller mereka harus ramah, kemudian harus sabar kalau ada yang nawar, dan yang terpenting adalah mereka bekerja dengan hati sehingga dapat memperoleh penghasilan yang mencukupi. Ngitung bati, Bang. Ngitung bati. Iya. Besok tidur. Karena mulai aktivitas tadi jam 4 ya? Jam 4 pagi ya, pagi. Sampai kita kadang-kadang nunggu pasar sudah nggak ada orang, perumahan sepi orang, di mana-mana nggak ada orang, kita baru pulang setoran. Oke. Berarti kalau sepi bisa masuk 2-3 pasar, ke sekolahan, puskesmas gitu ya? Toko emas loh, Pak, dileponi, Pak. Toko emas? Toko emas, Pak. Saya nih, Pak, emas. Kalau tanggal muda itu enak, Pak. Enak. Istilahnya ngambil duit tok ngono ya? Orangnya pada punya duit kabeh. Kadang itu balai desa ada pertemuan, kita masukin. Oke. Pokoknya di mana ada orang kita masukin. Ternyata banyak juga ya suka duka para motoris reseller, di mana pada saat suka mereka anggal muda, pada saat gajian mereka mudah, dan itu merupakan satu sukacita buat mereka. Tapi ketika keadaan pasar sepi di tengah bulan bahkan akhir bulan, kita bisa mendengar cerita tentang duka cita mereka. Tapi mereka punya usaha yang kerja keras, semangat yang begitu luar biasa. Walaupun keadaan sepi, mereka mencoba untuk menjual ke toko emas yang di luar perkiraan kita, bahkan ke balai desa, sehingga mereka punya profit yang sangat luar biasa. Mungkin Sobat Profit akan melihat bagaimana perhitungan simulasi keuntungan mereka. Kalau kita lihat Bu Yana sebagai juragan para motoris, beliau memperoleh pendapatan puluhan juta setiap bulannya. Sedangkan para motorisnya, kalau rata-rata sehari mereka memperoleh 100.000, maka sebulan mereka memperoleh 2.500.000.
Kalau mereka rajin dan mereka usaha mereka begitu gigih, mereka bisa memperoleh rata-rata bersih 200.000, maka penghasilannya selama 25 hari kerja atau 1 bulan adalah 5 juta. Sohib Profit sudah melihat bagaimana peluang bisnis dari seorang mantan SPG menjadi juragan para reseller. Bahkan kita kupas bagaimana seorang reseller bisa memperoleh keuntungan atau dapat menghidupi keluarganya. Apabila para Sohib Profit mendapatkan satu insight yang baru, silahkan subscribe, komen, dan like, sehingga dapat mengetahui peluang-peluang bisnis di masa akan datang di tempat lain.